Halo rekan-rekan semua, kembali lagi di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak 2. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi keempat, yaitu membahas perihal use case description. Di materi ketiga kemarin kita sudah belajar perihal use case diagram, di mana kita juga sudah mulai mengimplementasi use case diagram di dalam StarUML. Teman-teman sekarang sudah paham bahwa use case itu mewakili sebuah fungsi di dalam perangkat lunak. Lalu ada relasi-relasi yang bisa teman-teman gunakan seperti include, extend, maupun generalisasi. Nanti tinggal kita lanjutkan ke use case description. Nah, sebetulnya use case description itu apa? Nah, bentuknya memang bukan berbentuk diagram seperti use case diagram kemarin, tapi berbentuk table ataupun berbentuk deskriptif seperti itu. Mungkin kalau dulu teman-teman membangun atau memodelkan kebutuhan fungsional di RPL1 menggunakan pendekatan proses oriented, maka teman-teman akan punya DFD, dan DFD itu kan masing-masing proses ataupun entitasnya akan diperjelas seperti itu ya. Nah, untuk bisa menjelaskan entitas ataupun proses-proses yang ada dalam DFD, itu rekan-rekan punya dua tools tambahan, yaitu spesifikasi proses dan ada kamus data DFD seperti itu. Nah, berbeda dengan DFD, untuk use case diagram, untuk menjelaskan per masing-masing use case yang ada di dalamnya, kita punya use case description. Atau mungkin kalau teman-teman juga bisa sebut use case description ini dengan use case skenario, yaitu sebetulnya hanya istilah saja. Nah, bentuk dari use case description atau use case skenario ini beraneka ragam. Kebetulan untuk materi kali ini saya mengambil format yang ada di buku Rasmiles Learning UML 2.0. Nah, ini adalah tampilan dari use case description yang teman-teman bisa gunakan nanti. Ada beberapa isian yang mungkin kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama di sini yang kita harus isi adalah related requirement. Nah, related requirement itu diisi dengan apa sih kalau misalkan teman-teman nanti mau mengisinya? Jadi kan dulu ketika teman-teman merekayasa kebutuhan, teman-teman itu kan mengkodekan kebutuhannya ya. Misalkan kebutuhan nomor 1, kebutuhan nomor 2, kebutuhan nomor 3. Atau kalau dalam penomoran yang lebih resmi, mungkin teman-teman memberikan nama SKPL, strip fungsional, strip 1. Atau bisa saja fungsional, strip 1, seperti itu. Nah, related requirement diisi dengan kode-kode tersebut. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mempermudah kita nanti dalam melakukan penelusuran kembali apabila kita sudah masuk ke dalam proses implementasi ataupun pengujian. Sehingga nanti kita akan bisa men-track lagi apakah semua kebutuhan itu sudah dimodelkan ataupun juga sudah diwakili oleh sebuah fungsi di dalam perangkat lunaknya atau belum. Nah, itu bisa kita nanti isikan di sini related requirement. Format kodenya disesuaikan dengan yang teman-teman gunakan di dalam proses rekayasa kebutuhan. Nah, tentunya karena kita membangun yang public software, dan public software itu kan kita punya MVP kemarin ya. Nah, di MVP itu teman-teman juga akan breakdown menjadi beberapa buah fungsi. Nah, itu jangan lupa diberikan kode, agar mudah kita menelusuri nanti kodenya. Bagaimana kalau kita tidak punya kode? Sebetulnya kita boleh-boleh saja menggunakan nama fungsinya. Tapi kan ini akan double-double dengan nama dari use case itu sendiri. Nah, itu yang mungkin harus dijaga supaya kita juga memberikan kode khusus agar mempermudah kita menelusuri kembali. Kemudian di bagian kedua ada goal in context. Goal in context itu diisi dengan kenapa sih si use case ini dibuat dan kenapa sih use case ini penting. Jadi misalkan teman-teman kemarin di kasus yang chatbot untuk berdiskusi masalah HIV dan AIDS ataupun juga melihat mitos dengan fakta. Nah, tiba-tiba misal salah satunya adalah chatbot untuk bertanya mitos dengan fakta seperti itu. Nah, kenapa teman-teman membuat use case tersebut? Tujuannya apa? Nah, tujuan di sini bukan tujuan yang sifatnya apa ya, istilahnya masih mengawang-awang, tapi tujuan ini sudah lebih kepada ke efek ke penggunanya. Kira-kira dengan use case ini penggunanya dapat apa? Value-nya. Contoh misalkan dengan chatbot mitos dengan fakta gitu ya, saya punya satu use case diagram, lalu ada use case chat untuk mitos dengan fakta seperti itu misalkan. Ya tujuannya apa? Misalkan pengguna mendapatkan jawaban atas misalkan URL yang diberikan. Apakah URL tersebut berisi informasi yang berupa fakta atau berupa mitos seperti itu. Nah, itu kan dari situ akan kelihatan, oh dia inputnya URL dan segala macam. Jadi
sudah ketahuan inputnya, outputnya apa sudah kelihatan. Jadi goal in context ini kalau bisa kira-kira dari inputnya apa, outputnya apa itu bisa terlihat di dalam si goal in context ini. Kemudian ada precondition, di mana precondition itu adalah hal apa sih yang harus ada atau harus terjadi dahulu sebelum use case ini dieksekusi. Nah, mungkin teman-teman akan berpikir bahwa precondition ini semacam include. Pak, kan kemarin kita belajar include ya. Kalau include itu berarti nanti ada use case lain yang dijalankan dan wajib sifatnya untuk bisa dikatakan use case yang menginclude-nya itu berhasil dijalankan. Bukan. Jadi precondition itu lebih kepada apa sih kira-kira mungkin variabel yang harus dideskripsikan terlebih dahulu, atau ada aksi tidak yang kira-kiranya harus dilakukan terlebih dahulu sebelum si use case tersebut dijalankan. Nanti kita akan lihat contohnya. Kemudian ada dua yang menarik di sini, yaitu successful end condition dan failed end condition. Ketika teman-teman membuat sebuah fitur di dalam perangkat lunak, tentunya teman-teman tidak boleh berpikir hanya kalau fitur tersebut berhasil. Tentunya sebuah fitur itu berkemungkinan untuk gagal. Gagal ini bisa disebabkan berbagai hal. Misalkan koneksi database-nya error, atau ketika itu internetnya tidak established sehingga tidak ada koneksi dan segala macam. Artinya akan ada selalu kemungkinan bahwa use case-nya gagal. Nah, oleh karena itu di buku Russ Miles dia memecahkan end condition itu menjadi dua bagian. Bagian yang pertama itu yang sukses, bagian yang kedua itu yang gagal. Nah, successful end condition itu berarti menggambarkan kejadian atau akhir dari kondisi use case-nya setelah dijalankan dan dianggap berhasil, seperti itu. Nah, kira-kira use case tersebut akan dikatakan berhasil jika apa, seperti itu. Misalkan, ada indikator bahwa datanya muncul ke database, misalkan seperti itu. Atau misalkan muncul pesan berhasil. Nah, itu bisa nanti teman-teman cantumkan di sini. Failed, kebalikannya, ya tinggal apa yang kira-kira nanti menjadi indikator bahwa si use case dari yang dijalankan oleh pengguna itu gagal, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah primary actor dan ada secondary actor. Walaupun mungkin kemarin kita lebih bahasnya ke arah primary actor seperti itu ya. Nah, sebuah use case itu tentunya bisa melibatkan lebih dari satu aktor. Ini saya harus cerita dulu gitu ya. Tapi tentunya hanya satu primary actor pada satu waktu, seperti itu. Nah, biasanya primary dan secondary actor ini, atau secondary actor ini akan muncul kalau misalkan use case-nya itu untuk menggambarkan kondisi manual sebelum ada sistem. Tapi biasanya kalau sudah ada sistem, ada primary actor, tapi tidak ada secondary-nya. Lebih sering seperti itu. Walaupun bisa saja dalam sebuah use case, itu ada keterhubungan antar dua aktor, seperti itu. Nah, primary actor itu adalah yang menjalankan atau men-trigger si use case tersebut untuk bisa dianggap berjalan, seperti itu. Sementara untuk secondary berarti dia menerima efek dari si hasil eksekusi tersebut, lalu dia bisa melakukan aksi yang merupakan lanjutan dari primary actor-nya agar si satu use case tersebut dianggap berhasil, seperti itu, atau dianggap berjalan. Jadi bisa saja sih satu buah use case itu baru bisa berjalan kalau ada dua orang yang memicu terjadinya si use case tersebut. Tapi satunya pasti primary dan satunya pasti secondary, seperti itu. Tentunya teman-teman tidak akan menemukan kesulitan ya untuk menentukan actors, karena kemarin juga kita punya satu simbol khusus atau notasi khusus untuk actor. Kemudian trigger. Trigger di sini adalah hal apa sih yang dilakukan atau kejadian apa yang dilakukan oleh aktor. Tentunya di sini kan primary actors yang melakukan ya. Yang pertama kali men-trigger untuk bisa si use case tersebut berjalan. Misalkan untuk bisa menjalankan update status, misalnya ketika saya mau di Facebook dia atau di Instagram saya mau upload foto, kira-kira apa event yang harus di-trigger? Misalkan si penggunanya menekan suatu tombol untuk bisa nantinya menjalankan fungsi apa, seperti itu. Dan yang lain-lain. Silahkan nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Kemudian, uniknya lagi, karena tadi kita bilang bahwa sebuah use case itu bisa punya dua akhir. Akhir yang pertama, akhir yang good ending gitu ya. Kemudian akhir yang kedua adalah yang bad ending.
Nah, itu maka langkah atau alur di dalam alur cerita dalam si fungsi atau use case tersebut itu pun juga punya dua jenis. Yang pertama main flow, di mana main flow itu cerita sukses. Jadi kalau sukses alur ceritanya gimana ya use case ini gitu gampangnya. Teman-teman hanya perlu mendeskripsikan kira-kira hal apa yang eh, dilakukan secara runut untuk use case tersebut dianggap berhasil. Nah, bagaimana dengan kejadian-kejadian yang di luar dari berhasil atau kita bilang gagal gitu ya? Nah, itu kita taruh di extension. Walaupun extension itu tidak selalu harus berujung kepada gagal. Karena nanti relasi extend pun juga kita akan memanfaatkan extension. Jadi extension itu kalau saya lebih bilang alternatif ending yang mungkin terjadi di dalam langkah di dalam main flow. Nah, namanya alternatif ini kan berarti bukan kejadian yang kita harapkan terjadi ya, tapi kejadian yang kalau ada begini bagaimana, ada kondisional-kondisionalnya di dalamnya. Nah, nanti ada pengkodean alur di sini tentunya untuk bisa teman-teman melakukan penceritaan dari si main flow ataupun extension. Nah, di sini juga saya harus bisa ceritakan bahwa include dan extend itu juga punya pengaruh. Kemarin kita sudah bahas include ya, gunanya seperti apa. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini cerita awal, misalkan saya punya sebuah use case namanya create new block account. Lalu di cerita main flow-nya begini. Jadi mulai pertama, misalkan administratornya bertanya ke sistem, atau misalnya bukan bertanya, meminta sistem untuk meng-create new block account. Ini kita belum tahu ya, dia mau pakai tombol, mau pakai apa, karena kan kita masih dalam tahap analisis. Kita belum punya perancangan antarmuka di sini. Jadi kalau bisa, jangan gunakan bahasa-bahasa deskripsi yang kita itu akan membutuhkan antarmuka dahulu. Jadi bilang aja ya udah administratornya minta sistem untuk meng-create new block account. Gimana cara memintanya, cara interaksinya nanti kita pikirkan di perancangan seperti itu. Jadi tetap ada perancangan antarmuka ya teman-teman ya. Kemudian di sini yang kedua, langkah keduanya adalah administrator memilih jenis account yang mau dibuat. Kemudian langkah ketiga, si administratornya memasukkan detail dari author yang nantinya akan mengisi blok tersebut. Jadi kan setiap blok itu pasti ada autornya. Kemudian nanti di langkah keempatnya, si author detailsnya itu diverifikasi menggunakan data author yang ada di dalam database. Nah, kita kan tidak cerita jika gagalnya gimana, nanti kita bicaranya di extension gitu ya. Kemudian di sini ada new block account is created, berarti ini sudah jadi si new block account-nya. Kemudian di langkah terakhirnya si summary tentang detail apa yang sudah dibuat oleh si sistemnya itu akan di-email kepada author agar author nanti bisa login dan segala macam. Itu langkah main flow. Jadi kalau teman-teman lihat ini langkah main flow itu langkah yang kalau dianggap berhasil seperti itu. Nah, lalu di sini juga ada detail yang lain. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Misalkan ada related requirement dan segala macam. Ini bisa teman-teman pelajari. Nah, di extension, di sini kita kan pakai kode nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita harus bisa melihat kira-kira apakah akan ada kejadian alternatif yang terjadi di masing-masing langkah. Nah, kalau kita lihat di sini, yang mungkin saja terjadi langkah alternatifnya ada di nomor 4. Yaitu ketika detail autornya diperiksa dulu ke database. Namanya juga diperiksa, berarti bisa saja ditemukan datanya atau bisa saja datanya tidak ditemukan. Tapi sekali lagi di dalam main flow itu selalu datanya dianggap ditemukan dulu agar kita tahu alur utama berhasilnya seperti apa. Nah, tentunya 4 ini akan punya cabang di mana alternatifnya misalkan ada saja si database-nya itu tidak menemukan data autornya. Nah, kita bilang saja 4 ini punya cabang yaitu 4.1, di mana 4.1 ini kejadiannya adalah database yang berisi data-data author itu tidak bisa memverifikasi si detail author yang diberikan oleh administrator. Dalam artiannya mungkin saja datanya tidak ditemukan, kemudian koneksi ke database-nya mungkin sedang off saat itu atau sedang down. Nah, itu ditulis saja di 4.1. Jadi semua kejadian yang berhubungan dengan ketidakberhasilan sistem dalam memeriksa data author itu dianggap alternatif cerita di ekstensinya 4.1.
Nah, 4.1 ini mengacu ke langkah alternatif yang ada di poin 4 ini ya. Itu jangan sampai salah lagi. Kemudian ada alternatif lagi yang lain, alternatif ending, yaitu 4.2, di mana autor atau misalkan si autornya itu, data autornya untuk membuat sebuah aplikasi blog itu jadi ditolak seperti itu. Nah, kita tulis aja ditolak ini aneka ragam alasannya, kita nggak perlu tahu terlalu dalam di sini ya. Misalkan ditolaknya karena sudah ada blog atas nama dia, mungkin secara aturan bisnisnya si autornya hanya boleh punya satu blog dalam satu waktu. Nah, itu mungkin ditolak oleh si sistemnya. Nah, itu ceritanya nanti akan ada di 4.2. Nah, kita tidak perlu bercerita detail di sini karena nanti cerita detail proses itu akan ada di UML di bagian proses view yang akan kita pelajari minggu depan. Nah, proses view sendiri itu akan diwakili oleh sebuah diagram namanya activity diagram, seperti itu. Nah, lalu apa pengaruhnya kalau saya bilang include? Nah, contoh di sini, saya bilang create new blog account itu menginclude check identity. Ini masih yang kemarin ya, saya tidak ubah apapun. Lalu create new personal wiki juga menginclude check identity. Yang tadi semula begini, jadi begini gitu ya. Karena di dalam create new blog account sama create new personal wiki, itu sama-sama kalau di create new blog account itu nomor 4 itu memeriksa detail autornya melalui database. Kalau di dalam create new personal wiki itu juga ada di sini. Di nomor 3, the author details are verified using the author credential database. Ini kan sebenarnya langkahnya sama ya. Berarti nanti kita bisa pecah ini menjadi sebuah use case yang di-include nantinya oleh mereka berdua. Nah, jadinya kayak begini. Kemudian, apa pengaruhnya ke cerita yang ada di use case skenario-nya atau use case description-nya? Nah, teman-teman lihat dengan jelas di sini bahwa ada sebuah use case baru tentunya namanya check identity yang tadinya tidak ada, yang tadinya seperti ini jadi seperti ini. Nah, ini kita lihat ya ada dua actor nih. Ini primary actor-nya berarti administrator, kemudian si secondary actor-nya author credential database gitu ya. Administrator tuh biasanya yang atau primary itu biasanya manusia gitu ya. Sementara untuk yang secondary-nya biasanya mesin, database atau sensor gitu. Nah, itu bisa nanti teman-teman lihat di dalam sini. Ada primary dan secondary buat latihan teman-teman mengisi. Kemudian di sini kita lihat ada ceritanya sendiri karena dia merupakan sebuah use case, maka satu buah use case wajib diwakili oleh satu use case description. Nah, ada ceritanya, saya tidak akan bahas ceritanya, ini ada ceritanya macam-macam, teman-teman tinggal baca. Nah, tapi kan cerita ini akan di-include ke cerita create new blog account. Sama seperti ini. Nah, ini include, berarti kan saya harus menginclude cerita yang ada di sini ke dalam sini. Nah, itu teman-teman jangan copy-paste cerita yang ada di sini ke dalam sini ya, nanti ceritanya panjang lagi gitu. Caranya adalah gunakan sintaks atau notasi berupa kata kuncinya include .2.2 lalu nama dari use case yang di-include. Kalau kita lihat tadi di dalam create new blog account yang untuk memeriksa kredensialnya itu ada di nomor 4, maka di nomor 4 inilah yang nantinya akan menginclude cerita yang ada di check identity. Sementara nanti kalau kita bikin yang buat create new personal wiki, berarti nomor 3 inilah yang nantinya akan menginclude .2.2 check identity. Karena di nomor 3 inilah si data kredensial itu diperiksa. Nah, di sini jadi sudah diperiksa, jadi tinggal kita tuliskan saja bahwa detail dari author itu dicek. Cara ngeceknya gimana? Ya ceritanya nanti ada di check identity. Teman-teman bisa lihat dari satu poin ini ada jadi 3 cerita dan 2 cerita alternatif seperti itu. Yang teman-teman juga harus breakdown ya, karena kan ceritanya nggak mungkin sederhana gitu ceritanya ini. Nah, kemudian teman-teman juga lihat pengaruhnya, yang tadinya ada secondary actor sekarang jadi tidak ada karena secondary actor ini sekarang punya use case sendiri yaitu check identity. Jadi kita memisahkan antara primary dan secondary-nya. Jadi kalau ini kan masih sama administrator primary-nya, sementara author credential database itu secondary-nya. Nah, kalau di sini sekarang primary-nya itu menjadi mengakses ke create new blog account, sementara author credential database itu menjadi primary untuk check identity. Nah, itu bisa teman-teman lihat di sini. Jadi sekarang secondary actor-nya kosong dan ini memang yang baik seperti ini untuk practical-nya seperti itu ya. Praktisnya memang yang lebih baik seperti ini. Ya, lalu tinggal kita masukkan saja ceritanya.
Loh, kok tidak ada extensionnya? Ya, ekstensi itu kan terjadi sebetulnya karena kegagalan dari si pemeriksaan detail autornya. Ya, berarti kita nggak perlu untuk menambahkan si extensionnya, karena extensionnya terwakili di sini. Ini extensionnya. Nah, jadi 2.1 dan 2.2 ini adalah extension dari si 4-nya. Yang tadinya di 4 ya. Kalau teman-teman lihat di sini kan 4 ada extensionnya. Kalau sekarang karena udah dipindah, jadi pindah ke sini. Walaupun ceritanya pasti berbeda, karena ketika dipecah fiturnya, tentunya akan memiliki cerita tersendiri untuk si check identity. Nah, bagaimana dengan extend? Nah, kalau extend itu nanti pengaruhnya adalah menambahkan ke bagian extensionnya. Dia tidak punya notasi khusus, cuman memang dia akan menambahkan si cerita yang ada di extensionnya. Ingat sekali lagi, extend itu sifatnya perluasan fungsi, tapi tentunya harus konsep reusable-nya juga dipakai gitu ya. Yang dimana si perluasan fungsi itu bisa saja dieksekusi atau bisa saja tidak dieksekusi karena sifatnya opsional. Nah, contoh kasus yang extend di sini, misal ada create new personal wiki, lalu di sini ada create new blog account, dia punya perluasan fungsi dua ini, dan ternyata perluasan fungsinya ceritanya sama. Misalkan setiap ada kegagalan di dalam membuat sebuah halaman wiki atau dalam membuat sebuah halaman blog, dia akan merekod kegagalannya. Dan ini kan hanya terjadi kalau ada kegagalan di dua use case ini. Seperti itu. Nah, maka si cerita ini akan ditarik menjadi sebuah use case sendiri yang nantinya merupakan extend dari suatu fitur utamanya, seperti ini. Nah, pengaruhnya nanti di sini. Jadi kita tinggal tambahkan ceritanya, jadi kita punya sebuah use case description, record application failure, kita punya sebuah use case lagi, use case description lagi, di mana nanti use case description-nya itu akan dipanggilnya di bagian extension. Nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di buku Russ Miles yang Learning YAML 2.0. Nah, bagaimana dengan generalisasi? Nah, teman-teman kan kalau berbicara generalisasi yang use case ya, kita nggak bahas yang aktor karena kan ini lagi bahas use case description. Bagaimana pengaruhnya si konsep ini di dalam use case description-nya kalau kita pakai generalisasi dan spesialisasi seperti ini? Nah, maka yang teman-teman lakukan adalah use case description-nya cukup dua buah, yaitu use case B dan use case C. Use case yang general tidak perlu dibuatkan use case description sendiri. Jadi cukup B-nya dan cukup C-nya. Karena cerita itu adanya yang di spesialnya, bukan yang ada di A-nya, seperti itu. Nah, itu beberapa pengaruh yang ada di dalam use case skenario. Oke, materi hari ini cukup sampai sini. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman tanyakan melalui forum ataupun juga chat grup yang sudah saya buat. Kita minggu depan akan belajar proses view dengan activity diagramnya supaya nanti kita bisa memodelkan cerita secara komplit bagaimana sebuah fitur itu akan berjalan. Dan nanti itu bisa membantu desainernya dalam menciptakan interaksi yang lebih tepat untuk penggunanya. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.